Anda pernah membaca Roma 5 nomor 12? Mungkin bisa dibacakan Bang biar saya ingat karena terlalu banyak ini. Baik, yang pertama dulu yang saya harus sampaikan kepada saudara. Dalam Matius 1, di situ dijelaskan begini. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub, anak Yehuda, lalu kemudian Feres, kemudian Tamar, kemudian Hesron dan seterusnya sampai kepada Eli atau sampai kepada Yusuf atau sampai kepada Maria. Itu silsilah. Terus kemudian Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Masuk nggak kategori Yesus di sini, Bang? Itu dulu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus menginginkan orang Yahudi memahami dirinya seperti itu. Ini yang kita paham, yang kita bahas tentang keadaan Yesus, tentang kelahiran Yesus. Anda mengatakan Yesus orang suci berdasarkan Bible. Saya katakan enggak, berdasarkan Bible Yesus itu orang berdosa. Silsilahnya tadi berasal dari Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Yusuf, sampai kepada Maria. Dan Paulus meneguhkan, menguatkan Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga oleh maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Maut itu juga menjalar sampai ke Yesus, sampai Yesus mengalami maut. Ternyata Yesus juga adalah orang yang berbuat dosa. Sampai sini paham ya? Kalau Yesus itu tidak kena imbas maut, dia tidak mengalami kematian. Menurut Roma 5:12. Kalau di Al-Quran, jelas beliau adalah manusia suci, sehingga sampai hari ini belum mengalami kematian. Kalau itu dasar pijakannya. Kalau di Islam betul. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiyan. Itu betul. Yesus atau kami Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak laki-laki yang suci. Makanya kalau dasar pijakan doktrin Paulus Roma 5 nomor 12, pantas saja Nabi Isa belum mengalami kematian. Sedangkan gimana? Tudingan Paulus, orang yang mengalami kematian itu adalah orang yang padanya kena dosa maut, menjalar kematian kepadanya, berarti padanya ada juga perbuatan dosa akibat dosa yang diwariskan oleh Adam. Mana yang betul? Yesus ini juga termasuk orang yang menanggung dosa, lahir dalam keadaan tidak suci, atau Yesus lahir dalam keadaan suci? Berdasarkan Roma 5, Yesus lahir dalam keadaan tidak suci. Apakah itu betul?
Bisa saya sanggah sedikit, Bang? Iya, silakan. Ini kan di Lukas 1 sudah jelas dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu engkau yang akan kulahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Bagaimana itu, Bang? Iya. Ini pertentangan karena Paulus berbeda lain, berbeda dia. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Maut menjalar kepada Yesus. Berarti dosa menjalar kepada dia. Lagi-lagi dia punya silsilah. Artinya kalau dia dari keturunan Adam, dia juga harus menanggung dosa itu. Berarti sebelum dia lahir pun dia sudah mengalami dosa. Nah, ini kontradiksi. Mana yang betul? Yesus lahir dalam keadaan suci atau Yesus lahir telah menjalar baginya dosa? Faktanya dia mati. Kalau Roma 5 nomor 12 ini betul. Kecuali Paulus hanya mengada-ngada. Hanya ingin menjual Yesus sebagai tumbal penebus dosa waris. Sedangkan dosa waris itu konsep yang dibuat-buat sendiri oleh Paulus. Dan Yesus adalah korban yang dibuat-buat sendiri oleh Paulus juga. Sedangkan data yang Anda bawa Lukas 1 ternyata Yesus adalah manusia suci. Al-Quran surah Maryam 19, Nabi Isa adalah manusia suci. Mana yang betul kira-kira ini? Paulus kah? Atau yang mana yang betul? Yesus lahir dalam keadaan kudus atau Yesus lahir dalam keadaan kotor, maut, kena imbas. Nah faktanya kalau Kristen mengatakan Yesus datang lahir dalam keadaan suci, kenapa dia mengalami maut? Kenapa dia harus mati terkutuk digantung tiang salib kalau dia orang suci? Kalau dia tidak ikut imbas menjalarnya maut kepada keturunan Adam. Mana yang betul? Kalau Al-Quran tidak ambigu. Qala inni a'udzu birabbir rahman minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Allah yang maha pengasih terhadapmu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Ibunya aja itu adalah orang yang taat, tidak pernah bertunangan, tidak pernah ingin diceraikan. Jadi dari aspek dia belum dikandung pun Nabi Isa manusia suci, tidak mengandung dosa waris, tidak mengandung kemudian aspek ibunya bertunangan atau tersentuh oleh wanita, laki-laki siapapun. Nabi Isa di dalam Al-Quran melakukan pembelaan terhadap ibunya yang dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai pesina. Sedangkan Bible justru mendudukkan Yesus itu sebagai orang yang berdosa. Contoh Roma 5:12 tadi. Belum lagi Galatia 3 nomor 13. Dia mati dengan cara terkutuk. Dengan menjadi kutuk di atas tiang salib. Jadi orang kalau menelaah Bible menggunakan akal pasti bingung. Lain cerita kalau hanya doktrin dogma, pasti terima apa adanya. Itulah kami, itulah iman kami. Kalian nggak bisa ganggu gugat. Oke. Tapi ketika kita berbicara mengenai skala otak, akal, maka pasti dalam keadaan bingung. Kalau di Islam nggak ada kebingungan, tak ada ambigu di situ, jelas. Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyan. Sehingga dia mengatakan apa? Inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Kepadaku diberi kitab katanya. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan, dan aku diberi berkat untuk menjadi seorang nabi. Itu di Al-Quran. Tak ada keraguan bagi kami untuk itu. Maka seluruh hidupnya Nabi Isa itu suci, tidak pernah diludahin, tidak pernah ditampar, tidak pernah ditonjok, tidak pernah ditelanjangin, apalagi digantung di atas pohon. Itu nggak pernah di Islam. Jadi konsekuensinya kemudian adalah ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, ditolak oleh para pembunuh Nabi, ditolak oleh para pembangkang ajaran para Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan nabinya yang dia kasihi, yang dia cintai.
diangkat ke langit. Dan yang disalib oleh mereka adalah orang yang menggantikan kemudian kedudukan Nabi Isa. Itulah yang kalian sebut Yesus. Jadi memang kalau patokan akal dipakai untuk menelaah Bible, kalau jemaat sih nggak masalah bang. Jemaat masuk ke gereja, pendeta sudah memutuskan hari ini, besok saya khotbahnya ini. Dia sudah pilah-pilah, data-datanya ini. Jemaat tidak diberi ruang untuk bertanya. Pendeta hanya menjelaskan, monolog. Kasih karunia Tuhan, berkat terhadap kita semua, tak ada keselamatan. Itu monolog. Habis itu, ya semangat pagi pulang ke rumah masing-masing. Akhir bulan bayar perpuluhan. Itu aja. Didoktrin. Tak ada ruang untuk tanya jawab. Tak ada ruang kemudian untuk menelaah Bible sampai ke akar-akarnya. Ini apa sih sebenarnya? Itu tak ada bang. Berbeda dengan Al-Quran. Tetapi ketika orang-orang Kristen yang mencari kebenaran, mutlak ingin mencari kebenaran, murni ikhlas ingin menuju kepada keselamatan, bertanya mereka berhadapan dengan apologet Islam Indonesia yang belajar Bible siang dan malam tanpa ada iming-iming perpuluhan, tanpa ada iming-iming kebencian. Mereka bertanya, para apologet menjawab dengan jujur, gamblang dijelaskan. Pasti teman-teman yang niatnya mencari kebenaran akan bingung dan menemukan titik lemahnya di mana Bible itu memang betul-betul kontradiksi antara dalil satu dengan dalil yang lain. Itu fakta bang. Makanya banyak orang yang mualaf. Kenapa? Bukan mendalami Quran dulu. Tidak. Mereka mendalami Bible lebih dulu. Bible yang mereka gali lebih dulu. Habis itu mereka temukan, nah ini nggak benar ini. Mana ada firman Tuhan kayak begini. Akhirnya dia pindah kepada Al-Quran. La ilaha illallah ujungnya. Muhammad Rasulullah. Nah, itu karena mereka menggunakan pola sehat, pola kemanusiaan, bukan pola domba. Domba itu dicucuk hidungnya, kemana ditarik, ke situ pergi. Dia keluar dari lingkaran itu, mereka belajar Bible. Ini nggak benar, ada yang tidak beres. Akhirnya mereka belajar. Nah kayak ini, abang bertanya, bagaimana pandangan Al-Quran Islam terhadap Nabi Isa? Nabi Isa jelas ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Orang yang diberkati. Sementara di Bible Yesus bukan orang diberkati. Yesus orang yang dikutuk. Bayangkan aja, orang memperkosa anak kandungnya sendiri. Dosanya ditanggung oleh Yesus. Dosanya loh, perbuatan memperkosa anak kandung diserahkan ke Yesus. Betapa kotornya Yesus itu dibuat. Orang yang membunuh ibu kandungnya sendiri diserahkan pula juga ke Yesus tuh. Betapa kotornya Yesus itu dibikin. Orang yang melakukan persenggamahan kepada sesama jenis, dosanya dilimpahkan pula tuh kepada Yesus. Bagaimana dia mau diberkati? Yang ada dia terkutuk. Karena semua noda-noda, semua dosa-dosa, semua kesalahan yang dilakukan manusia dalam sifat kebinatangannya ditanggungkan ke Yesus yang tidak tahu sama sekali tentang itu. Di Islam kagak. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Engkau Tuhanku menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Dan wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Aku diperintahkan oleh Tuhanku melaksanakan ibadah sujud dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku dijadikan sebagai anak yang berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Coba Anda teliti Bible, Bung. Teliti Bible. Teliti seteliti-telitinya. Pernah tidak Yesus menunjukkan akhlak yang baik kepada ibu yang mengandung dia? Pernah tidak dia menunjukkan etikat, tata krama, sopan, santun kepada ibu yang melahirkan dia? Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet Islam. Kalau ada, Yesus di Bible tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda anak yang berbakti kepada ibunya. Tak ada sama sekali. Bahkan memanggil ibunya saja, untuk memanggil orang yang melahirkan saja, apa panggilannya? Wahai perempuan, wahai perempuan. Tak pernah sekalipun Yesus memanggil ibunya dengan panggilan mama, ibu, mam, mami. Nggak ada. Selamanya dia panggil gune, 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 gune. Perempuan
perempuan, apakah yang engkau bawa padaku, wahai perempuan? Ibunya datang bersungut-sungut, anakku, anggurnya sudah habis. Ini depan pesta banyak orang. Apa kata dia? Apa yang engkau kehendaki bagiku, wahai perempuan? Saatku belum tiba. Ini akhlak, ini ajaran kasih. Tidak, tapi lagi-lagi lembaga Bible mengubah terjemahan perempuan menjadi ibu biar lebih sopan. Padahal original teksnya enggak. Makanya saya berani bertaruh. Kalau ada orang Kristen titel apapun, sekolah tinggi apapun dalam Bible yang bisa menunjukkan akhlak Yesus kepada ibu yang mengandungnya, saya berhenti menjadi apologet Islam. Saya mending jadi artis aja. Kalau ada, tapi saya jamin tidak akan pernah ada Kristen yang mampu menunjukkan itu. Bandingkan di dalam Al-Quran, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Yesus di Bible memanggil muridnya apa? Anjing. Memanggil muridnya iblis. Coba, memporak-porandakan kemudian jualan orang di depan bait suci. Apa itu? Sedangkan Yesus dituliskan dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memuliakan aku. Al-Quran memuliakan beliau. Tetapi kalau di Bible, Yesus, mereka meludahi wajahnya, mereka menampar wajahnya, mereka merebutkan pakaiannya, menelanjanginya, bahkan lari dalam keadaan telanjang. Mereka menggantungnya, mereka menamparnya, mereka menombaknya. Ini memuliakan apa atau menghinakan sih? Nah inilah Bung. Jadi kalau kita berbicara mengenai perspektif Islam dan Kristen, bagi kami umat Islam, keislaman dalam hal ini agama Islam, dinul Islam, didatangkan oleh pencipta alam semesta untuk mengembalikan marwah para nabi, termasuk marwah Nabi Isa alaihissalam yang dijual murah ke orang barat demi untuk kepuasan penyembah-penyembah dewa mereka, meninggalkan sembahan kepada dewa mereka menuju kepada penyembahan anak orang bernama Yesus. Itulah fakta yang ada saat sekarang. Tapi apakah saudara Kristen mau menyadari? Itu sulit. Karena iblis tidak akan mungkin mau melepaskan korban yang sudah ada dalam pelukan mereka dengan mudah. Kecuali di tengah-tengah mereka lahir orang-orang yang ingin menggunakan akal sehat agar keluar dari lingkaran setan. Demikian untuk sementara. Silakan, Bu. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Kalau bisa satu pertanyaan lagi sebelum saya turun, Bang. Biar saya begini, di dalam Islam kan percaya bahwa Taurat dan Injil itu adalah kitab suci dari Allah. Iya. Tetapi di sisi lain, secara bersamaan Islam menolak ajaran tersebut dengan menolak adanya penyaliban Yesus. Bagaimana menurut Abang? Ya, baik. Saudara, jangankan umat Islam, Yesus aja menolak penyaliban itu. Yesus menolak penyaliban itu. Apalagi kami umat Islam. Coba Anda baca di dalam Yohanes 8. Yesus mengatakan apa? Jika Abraham adalah bapakmu, mengapa engkau berusaha membunuh aku? Sedangkan aku ini adalah orang yang berusaha dengan gigih memperjuangkan untuk menyampaikan firman-firman Tuhan. Itu disebabkan karena apa? Sebab kalian tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Coba baca, dalami lagi. Yohanes 8:37 sampai dengan nomor 47. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak memperoleh tempat di dalam dirimu. Apa yang kulihat dari Bapa, itu yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat apa yang kamu dengar dari bapakmu. Bapakmu di sini maksudnya iblismu. Jawab mereka, Bapak kami adalah Abraham. Yesus nyanggah kemudian pernyataan mereka. Apa kata Yesus? Hei kamu, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi faktanya, yang kamu kerjakan justru ingin membunuh aku. Berusaha ingin membunuh aku. Mana buktinya? Kalian anak-anak Abraham. Aku ini adalah orang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham.
kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri? Jawab orang-orang Yahudi pada saat itu, kami bukan dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Yesus mengatakan apa? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu pasti akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kata Yesus tuh. Jadi kalau penyaliban itu betul, berasal dari Tuhan, Tuhan yang menghendaki, iblis tidak menyangka dong. Kalau Abraham bapakmu, kenapa kamu ingin berusaha membunuh aku? Itu coba. Andaikan penyaliban itu adalah upaya Tuhan untuk menebus dosa manusia, maka Yesus tidak bertanya begitu dong. Ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus, Yesus pasti akan menjawab, oh iya ya, aku kan harus mati demi dosa kalian. Ayo, mari silakan. Siapkan kemudian apa yang kita harus lakukan supaya saya mati. Enggak. Coba Anda baca. Ketika orang-orang Yahudi bersekongkol, orang Farisi, mahkamah agama, kemudian ahli Taurat, imam-imam kepala, bernubuat pada tahun itu juga untuk membunuh Yesus, agar bangsa mereka dibebaskan dari tekanan Roma, agar orang-orang Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa mereka. Mereka kemudian sepakat mulai hari itu juga akan membunuh Yesus. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai dengan nomor 40 sampai dengan nomor 54. Di data nomor 54-nya, ketika 53-nya mengatakan mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. 54-nya mengatakan sejak itulah Yesus tidak lagi menunjukkan batang hidungnya di tengah-tengah orang Yahudi dan menghindar sampai ke padang gurun bernama Efraim bersama dengan murid-muridnya. Dia sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Coba. Dia sembunyi dari penangkapan. Bukti bahwasanya pembunuhan atau penyaliban itu tidaklah diinginkan oleh pencipta alam semesta. Data pendukungnya 1. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang-orang yang bersalah. 2. Amsal 6 nomor 16. Apa yang dikatakan di sana? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ketiga, Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Kenapa Yesus mengatakan Yudas yang berkhianat demi untuk menyalibkan disebut iblis? Harusnya disebut malaikat. Sebab dialah yang menyebabkan dia disalib. Harusnya dia sebut dia pahlawan, malaikat. Karena dialah kemudian dosa-dosa Kristen ditebus dengan cara disalib. Matius 26 nomor 4. Mulai hari itu mereka membuat tipu muslihat. 26 nomor 59. Mulai hari itu mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 27 nomor 18. Pilatus berkata, mereka semua orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama berkumpul dan bersekongkol menyerahkan Yesus untuk disalib karena mereka dengki. Dengki. Bukan karena ingin membebaskan dari kutuk maut, tidak, karena dengki. Jadi semua aspek yang menyebabkan penyaliban itu unsur iblis. Tak ada satupun karena Elohim, tak ada satupun karena Tuhan. Penyaliban adalah rekayasa iblis untuk menyesatkan umat manusia. Isa alaihissalam, Yesus Kristus kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Dan ingat, ini terakhir, Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya pada hari ketiga akan bangkit dari kematian. Siapa yang percaya kepada kebangkitan, maka dia termasuk angkatan jahat. Lalu bagaimana dengan murid-murid yang ke-11? Baca di dalam Kisah Para Rasul dalam Lukas 24
nomor 8, nomor 9, nomor 10 sampai nomor 11. Apa yang terjadi di sana? Ketika perempuan-perempuan itu datang ke makamnya orang yang bernama Yesus, mereka tidak menemukan mayat Yesus kecuali menemukan kain kafan. Mereka kemudian perempuan ini datang melapor ke 11 murid. Akan tetapi ke 11 murid Yesus tidak percaya akan apa yang mereka ceritakan. Mereka menganggap itu adalah omong kosong. Namun demikian, pagi-pagi sekali Petrus menuju kepada pemakaman dan menemukan tak ada Yesus, tak ada jenazah di sana, tak ada mayat di sana selain kain kafan. Lalu berkata dalam hatinya, apa sekiranya yang sedang terjadi? Artinya murid 11 tidak tahu menahu tentang kebangkitan. Tidak pernah Yesus mengajarkan kebangkitan itu. Karena kebangkitan hanyalah tanda dan simbol untuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Baca lagi yang tadi, Matius 12 nomor 38 sampai 30 sampai nomor 40. Itu fakta, itu real di dalam Bible tertulis. Artinya ketika Al-Quran menarasikan kemudian dengan jelas dalam surah An-Nisa ayat 157 bahwasanya aku Tuhan menghukum karena ucapan mereka wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi, kata Allah, mereka berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Itu kata Allah. Mau bukti? Baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang agama dan berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata Yesus itu sudah mati, tetapi Paulus berkata dia masih hidup. Berselisih paham. Saya kira begitu. Waktu saya sudah harus ibadah asar. Silakan diambil alih oleh adik saya. Silakan. Kalau masih mau, silakan. Saya rasa izin. Terima kasih Bang. Izin dulu Gurunda. Ya, makasih saudara. Ada netizen yang bertanya Gurunda, izin mohon maaf. Saya menyela. Daerah Surabaya sudah ada distributor. Ada yang mau jadi distributor daerah Surabaya? Surabaya belum. Ya, nanti aja kalau bahas skincare nanti aja itu Bunda, ini kan lagi dia tunggu jawaban ya, Bunda. Nanti aja Bunda, biar nggak campur adu diskusi. Aduh, gimana sih Bunda ini? Biar nggak campur adu. Silakan ada lagi. Terima kasih pencerahannya Bang Suma dan Iya, sama-sama Bang, sama-sama. Saya turun dulu menyimak di bawah. Takutnya ada teman-teman seiman saya nanti datang malah menghujat saya karena saya tidak ada pembantahan sama Bang Suma. Saya dibantah aja Bang kalau memang salah apa yang saya sampaikan. Tapi yang Anda bantah itu Bible, bukan Bang Suma berarti. Iya, cuman saya mau perdalam apa yang menjadi keraguan saya selama ini. Allah masuk Islam? Karena jujur Bang, saya sudah goyah sebenarnya ini Bang. Cuman Oh, mantap. Takutnya ada yang teman-teman saya nanti naik malah menghujat saya. Jadi saya turun dulu Bang, makasih. Iya, nanti boleh naik lagi ya. Naik lagi Bang. bertanya lagi. Pikir-pikir di bawah apa yang harus saya tanyakan yang masih meragukan saya. Naik lagi, tanya lagi nanti. Makasih Bang. Sama-sama Bang. Astagfirullahaladzim. Iya Bang, SMA 1 di mana? Aku nanya SMA